Komandan mengirim tentara untuk menghentikan kerumunan massa yang memukuli Paulus. Setidaknya 2 perwira dan 1 kompi tentara berjumlah 200 orang atau 200 tentara. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-63 di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema penangkapan Paulus di Yerusalem. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 40. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ketika hampir berakhir masa 7 hari dari penyucian mereka, beberapa orang Yahudi dari provinsi Asia melihat Paulus di salah satu teras rumah Allah. Lalu mereka menghasut orang banyak yang ada di sana untuk menangkap dia. Mereka berteriak, "Hai orang Yahudi, tolong, itulah dia, orang yang mengajar di mana-mana untuk menentang adat istiadat bangsa kita, hukum Taurat dan rumah Allah yang kudus ini. Bahkan sekarang dia sudah menajiskan tempat suci ini dengan membawa orang bukan Yahudi ke dalam teras rumah Allah." Mereka berkata begitu karena pernah melihat Paulus di Yerusalem bersama Trofimus, orang Efesus itu. Mereka mengira Paulus sudah membawa dia ke dalam teras rumah Allah, padahal tidak. Lalu seluruh kota menjadi kacau. Orang banyak berlarian dan mengepung Paulus. Mereka menangkap dia lalu menyeretnya keluar dari teras rumah Allah. Dan saat itu juga pintu-pintu teras rumah Allah ditutup. Sementara orang banyak itu berusaha membunuh Paulus, laporan datang kepada komandan batalion Romawi bahwa seluruh penduduk Yerusalem sedang rusuh. Dia langsung mengerahkan para tentara dan komandan kompi lalu berlari ke tempat kerusuhan itu. Ketika orang-orang Yahudi melihat komandan batalion dan tentaranya datang, mereka berhenti memukuli Paulus. Sesudah komandan itu tiba, dia menyuruh tentara-tentaranya menangkap Paulus dan mengikat dia dengan rantai kepada 2 tentara di sebelah kiri dan kanannya. Lalu dia bertanya, "Siapa orang ini dan kesalahan apa yang sudah dilakukannya?" Tetapi di antara orang banyak itu ada yang berteriak begini dan ada yang berteriak begitu. Komandan batalion tidak bisa memastikan mana yang benar karena suara orang-orang itu sangat ribut. Jadi dia memerintahkan supaya Paulus dibawa ke markas. Ketika sampai di tangga batu, tentara-tentara terpaksa mengangkat Paulus karena orang banyak itu berdesak-desakan hendak menyerang dia. Dan karena begitu banyaknya orang yang mengikuti sambil berteriak-teriak, "Binasakan dia!" Sewaktu hampir tiba di dalam markas, Paulus bertanya kepada komandan batalion, "Bolehkah saya bicara sebentar dengan Tuan?" Komandan itu menjawab, "Wah, rupanya kamu bisa berbahasa Yunani. Kalau begitu, kamu bukan orang Mesir yang beberapa waktu lalu memulai pemberontakan dan memimpin 4.000 orang pemberontak masuk ke padang belantara?" Jawab Paulus, "Saya memang orang Yahudi, tetapi saya berasal dari kota Tarsus di provinsi Kilikia. Jadi saya adalah warga salah satu kota penting dalam kerajaan Roma. Saya minta izin untuk berbicara kepada orang banyak ini." Lalu komandan itu mengizinkan Paulus berbicara kepada orang banyak. Paulus berdiri di atas tangga dan memberi tanda dengan tangannya kepada mereka supaya tenang. Sesudah mereka diam, mulailah dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan.
dari Kisah Para Rasul 21 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-40. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, saat Paulus melakukan perjalanan ke Yerusalem, mendekati akhir perjalanannya yang ketiga, dia tahu bahwa rantai dan kesengsaraan menantinya, bahwa orang-orang Yahudi akan menyerahkan dia kepada orang-orang bukan Yahudi. Meski begitu, dia tiba di Yerusalem dengan membawa sumbangan untuk orang-orang Kristen yang membutuhkan di Yerusalem. Disambut hangat oleh saudara-saudaranya, para penatua, dan Yakobus. Dan dia juga setuju untuk menjangkau orang-orang Kristen Yahudi yang telah mendapat informasi yang salah dalam rangka melaksanakan nasihat Yakobus dan para penatua di Yerusalem. Belenggu dan kesengsaraan yang dinubuatkan mulai digenapi dengan yang pertama, penangkapan Paulus di Yerusalem, kerusuhan di Bait Allah. Ketika hampir berakhir masa 7 hari penyucian mereka, beberapa orang Yahudi dari provinsi Asia melihat Paulus di salah satu teras rumah Allah. Lalu mereka menghasut orang banyak yang ada di sana untuk menangkap dia. Mereka berteriak, "Hai orang Yahudi, tolong, itulah dia, orang yang mengajar di mana-mana untuk menentang adat istiadat bangsa kita, hukum Taurat, dan rumah Allah yang kudus ini. Bahkan sekarang dia sudah menajiskan tempat suci ini dengan membawa orang bukan Yahudi ke dalam teras rumah Allah." Mereka berkata begitu karena pernah melihat Paulus di Yerusalem bersama Trofimus, orang Efesus itu. Mereka mengira Paulus sudah membawa dia ke dalam teras rumah, padahal tidak demikian. Apa yang dialami oleh Paulus ini mirip dengan tuduhan yang dilakukan orang Yahudi diaspora terhadap Stefanus, tetapi juga menuduh Paulus membawa orang bukan Yahudi ke dalam Bait Allah. Ini adalah sebuah pelanggaran yang berat, mengganggu orang banyak yang menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari Bait Allah. Entah Bait Allah itu sendiri, pelataran untuk laki-laki atau pelataran untuk perempuan, keluar ke pelataran orang yang bukan Yahudi. Penyelamatan oleh komandan Romawi. Ketika orang banyak berusaha membunuh Paulus, komandan Romawi menerima kabar di sisi timur Bait Allah adalah benteng Antonia, yakni dinamai menurut Mark Antony. Benteng itu menampung tentara Romawi yang dapat dengan cepat membantu polisi Bait Allah dengan pengendalian massa. Komandan mengirim tentara untuk menghentikan kerumunan massa yang memukuli Paulus. Setidaknya 2 perwira dan 1 kompi tentara berjumlah 200 orang atau 200 tentara. Komandan mengikat Paulus, berusaha untuk menentukan identitasnya, apa yang telah dia lakukan. Perhatikan bahwa Paulus diikat dengan 2 rantai, kemungkinan tangan dan kaki. Dengan demikian menggenapi nubuatan Agabus di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai ayat 11. Tidak dapat memastikan kebenarannya, dia memerintah Paulus untuk dibawa ke barak. Komandan ingin tahu siapa Paulus dan apa yang telah dia lakukan, tetapi orang banyak bahkan tidak setuju mengapa Paulus layak mati. Paulus harus dibawa menaiki tangga karena kekerasan massa. Ingatlah bahwa Paulus telah dipukuli oleh massa. Bersama dengan hiruk pikuk massa, Paulus akan membutuhkan bantuan. Massa berteriak, "Lepaskan dia!" Jadi orang banyak berseru ketika itu adalah Yesus di hadapan Pilatus. Entah apa yang ada di pikiran Paulus, terutama jika dia adalah bagian dari kerumunan massa tersebut. Izin untuk berbicara. Paulus meminta untuk berbicara dengan komandan Romawi. Paulus berbicara dengan bahasa Yunani terpelajar yang mengejutkan sang komandan. Paulus juga berbicara dengan sangat sopan, juga mengejutkan mengingat situasinya yang sedemikian hiruk pikuk. Komandan menganggap Paulus sebagai pemberontak Mesir. 3 tahun sebelumnya, seorang Mesir memimpin sekelompok besar pembunuh ke Bukit Zaitun. Dia memperkirakan tembok kota akan runtuh. Felix mengirim pasukan untuk membubarkan mereka. Mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Yahudi dari Tarsus, Paulus meminta untuk berbicara kepada orang-orang banyak.
yakni Tarsus di Kilegia bukanlah kota yang tidak penting. Sekali lagi permintaan Paulus untuk berbicara dibuat dengan tata krama yang penuh dengan sopan santun. Lalu Paulus diberikan izin. Dari tangga Paulus mulai berbicara. Gerakan dengan tangannya membungkam orang-orang, berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani atau Aram. Pidato Paulus di depan massa berlanjut ke pasal berikutnya yang akan kita bahas dalam pelajaran berikutnya besok. Yang kedua, kita perhatikan pengamatan tentang penangkapannya. Tuduhan terhadap Paulus dibuat dan digerakkan oleh orang Yahudi dari Asia, orang yang mungkin bentrok dengan Paulus di Efesus, orang yang mungkin bias terhadap Paulus dan doktrinnya, orang yang salah mengartikan apa yang sebenarnya Paulus ajarkan. Dia menuduh bahwa Paulus mengajar orang-orang Yahudi melawan hukum Musa dan bait Allah ketika dia mengajar Yesus adalah harapan dan pembunuhan Israel. Berdasarkan asumsi yang salah, Paulus terlihat di kota bersama Trofimus dari Efesus. Penuduhnya berasumsi bahwa Paulus membawa Trofimus, seorang non-Yahudi, ke dalam bait Allah. Mereka yang memiliki bias dan agenda yang sering menggunakan setengah kebenaran dan ketidakbenaran untuk menyesatkan dan memanipulasi orang lain. Mentalitas massa terhadap Paulus. Reaksi orang-orang adalah contoh sempurna dari mentalitas mereka. Juga dikenal sebagai mentalitas kawanan atau efek kereta musik. Ketika orang dipengaruhi oleh rekan-rekan mereka, atau apa yang mereka lihat dilakukan orang, terutama dalam pertemuan besar seperti rapat umum politik, konser, acara olahraga, dan lain sebagainya. Mereka terombang-ambing oleh penalaran. Kalau banyak yang percaya begitu, ya begitulah. Juga dikenal sebagai daya tarik bagi rakyat. Argumentum et populum. Beberapa contoh terkenal dari mentalitas massa: pemerintahan teror revolusi di Prancis, kebangkitan Hitler, ketampuk kekuasaan, dan Holocaust. Legenda urban populer menyebar melalui internet. Orang muda terombang-ambing ketika mereka berada di dalam kerumunan besar atau mempercayai gagasan bahwa mayoritas selalu benar. Komandan mencari kebenaran. Kemudian diidentifikasi sebagai Claudius Lysius. Di tengah kekacauan, dia bertekad untuk mengetahui kebenaran. Dia rela melepaskan kesan pertama setelah mengetahui kebenaran. Dia rela membiarkan Paulus menceritakan kisahnya, seperti Cornelius. Claudius bersedia mendengarkan sebelum memberikan penilaian. Sebagai kesimpulan, penangkapan Paulus di Yerusalem menunjukkan orang-orang dalam keadaan terburuk mereka dan dalam keadaan terbaik mereka. Yang terburuk membiarkan prasangka agama dan mentalitas massa menyerang orang yang tidak bersalah. Yang terbaik memungkinkan pencarian kebenaran untuk mengubah pendapat seorang dan terbuka untuk informasi lebih lanjut. Bagaimana kita bisa menghindari mentalitas massa, disesatkan dan dimanipulasi oleh mereka yang bias? Jadilah lebih seperti orang Yahudi di Berea daripada orang Yahudi dari Asia. Berusahalah untuk memahami apa yang orang lain yakini atau katakan. Jadikan kebenaran sebagai prioritas. Pikirkan diri sendiri. Jangan hanya mengikuti orang banyak. Ingatlah apa yang terjadi di saat air bah dan bencana di padang gurun. Kemungkinannya adalah mayoritas selalu salah, karena seperti yang Yesus katakan, untuk menuju hidup yang kekal, masuklah melalui pintu yang sempit dan ikutilah jalan yang sempit itu. Karena gerbang dan jalan menuju neraka besar dan mudah dilewati, dan banyak orang mengikuti jalan itu. Tetapi jalan menuju hidup yang kekal sempit dan sulit dilewati, dan hanya sedikit orang yang mau mencari sampai menemukannya. Matius 7 ayat 13-14. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kita bahas ini sungguh boleh menguatkan kita, sehingga kita bisa melihat di dalam sebuah kerusuhan yang menimpa Paulus pun kita melihat ada dua kelompok orang, yakni orang yang buruk dan orang yang terbaik. Kiranya kita boleh menjadi orang yang terbaik, yakni
membiarkan kebenaran muncul seperti fajar, sehingga kita yang adalah pengikut kebenaran boleh sungguh-sungguh menampilkan diri sebagai orang yang benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.